Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Kali ini materi kita sampai dengan populasi dan sampling. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih populasi dan sampling ini? Kenapa sih populasi dan sampling ini harus muncul? Dan pada saat kapan ini bisa kita temukan dalam sebuah penelitian? Nah, pada materi-materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data. Terkait dengan populasi dan sampling ini akan menggambarkan populasi yang ada dalam sebuah penelitian. Maka ini akan sangat erat kaitannya dengan sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian itu ketika kita menggambarkannya dalam sebuah populasi, maka gambaran populasi dalam sebuah penelitian itu bisa jumlahnya sangat banyak atau lebih dari 3, ya, lebih dari 10. Maka kita bisa menggambarkan bahwa itu adalah populasi suatu penelitian. Nah, mari kita simak beberapa penjelasan terkait apa itu populasi, dan nanti sekalian akan Ibu berikan gambaran contoh-contohnya dan keterkaitan dengan sumber data penelitian. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian-kejadian, kasus-kasus, putusan-putusan, atau tempat-tempat yang memiliki ciri yang sama. Sedangkan sampel penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian. Nah, jadi ini dari definisi ini sudah jelas bahwa yang namanya populasi tidak harus orang, tapi dia bisa berbentuk kejadian atau kasus-kasus yang menggambarkan sebuah kejadian yang sama. Misalkan kalian ingin mengkaji atau meneliti tentang masalah pencurian, ya, yang terjadi di kota metro, maka kalian akan mencari kejadian-kejadian terkait dengan peristiwa hukum pencurian. Nah, itu adalah populasinya. Populasinya adalah seluruh kejadian, seluruh peristiwa hukum pencurian. Contoh lagi, misalkan kalian ingin meneliti tentang ini yang kaitannya dengan putusan. Nah, kalian ingin mengkritisi tentang putusan hakim dalam perkara pengangkatan anak, misalkan. Nah, maka di Provinsi Lampung, maka kalian harus mencari putusan-putusan hakim yang memutuskan tentang pengangkatan anak. Nah, itu adalah populasi putusan yang menjadi objek daripada penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, jadi ingat, Ibu tegaskan kembali bahwa populasi tidak harus orang, tapi dia bisa berbentuk kejadian, bisa berbentuk kasus atau peristiwa, bisa putusan, ya, atau bisa tempat. Ya, misalkan ini mahasiswa hukum ekonomi syariah, dia akan meneliti tentang bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan pada UMKM di kota metro. Nah, maka kalian harus mencari ini, UMKM di kota metro itu ada di mana? Oh, ada di Pekalongan. Oh, ada di Metro Barat misalkan. Oh, ada di daerah mana? Itu adalah populasi, ya, populasi kalian, populasi dalam proses penelitian, ya. Nah, lalu kemudian populasi ini biasanya jumlahnya ketika bicara sekota metro, seprovinsi Lampung, itu pasti jumlahnya banyak. Nah, contoh kita misalkan mahasiswa HTN ini meneliti tentang pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Nah, daerah-daerah yang melaksanakan proses pilkada, pemilihan kepala daerah, itu kan ada banyak. Nah, itu adalah populasi. Nah,
sekarang apakah peneliti itu akan datang ke semua lokasi tersebut? Tentu tidak. Atau justru memang iya, itu bisa dilakukan. Nah ya, kalau misalkan tidak, maka biasanya dia akan menggunakan sampel. Ya, kalaupun memang iya, ya digunakan juga, semua diambil gitu. Maka ketika bicara tentang metro itu kan luas. Metro pusat, metro barat, metro timur, metro selatan. Maka dari masing-masing wilayah itu tadi bisa diambil sampelnya. Ya, lalu kemudian di Bandar Lampung kan itu juga luas. Ya, kecamatan-kecamatannya ada banyak, maka diambil sampelnya. Nah, itu contohnya. Jadi, sampel itu bagian daripada populasi, ya, yang menunjukkan keterwakilan dari tiap-tiap populasi yang akan diambil datanya. Nah, biasanya seorang peneliti itu menentukan sampel ketika jumlah populasinya itu sangat banyak. Contohnya penduduk kota metro. Metro itu kan ada metro pusat, barat, timur, utara, selatan, ya. Maka mungkinkah semua masyarakat yang akan kalian jadikan sebagai responden atau informan? Nah, tentu tidak. Maka akan digunakan teknik sampling. Nah, ini jadi populasi itu adalah keseluruhan yang menjadi objek dari sebuah penelitian dan punya ciri khas yang sama. Nah, masyarakat kota metro. Nah, berarti masyarakat kota metro kan metro pusat, barat, timur, selatan semua termasuk masyarakat kota metro, ya. BMT di kota metro, maka BMT Fajar, BMT dan semua BMT yang ada di kota metro itu termasuk BMT yang menjadi objek kajian kalian. Jangan bicara tentang BMT ternyata kalian memasukkan populasinya ada bank. Nah, itu tidak. Jadi tidak termasuk. Karena penyebutan dalam variabel judulmu, objek kajianmu itu adalah fokusnya ke lokasinya adalah BMT, maka di sini yang menjadi populasinya adalah BMT tersebut. Ya. Nah, maka terus kemudian ketika populasinya itu jumlahnya banyak, maka ditentukanlah sampel. Sampel itu contoh, ya, yang mewakili. Nah, jadi sampel itu dianggap sebagai wakil atau mewakili atau keterwakilan dari suara-suara yang ada pada populasi tersebut. Oke, itu tadi anak-anak ya. Coba dipahami kembali, diulang lagi ya, bahwa dalam sebuah penelitian itu pasti akan terkait dengan yang namanya populasi. Kenapa? Karena kita pakai sumber data. Nah, jadi sumber data penelitian itu merupakan populasi penelitian. Nah, apakah sumber data itu dipakai semua atau tidak? Nah, inilah yang akan mengarahkan pada pemahaman kita kepada yang disebut dengan sampling. Ya. Oke. Tadi, jadi maka ditegaskan bahwa pengertian populasi itu, ya, bahwa populasi tidak harus selalu berwujud manusia, tapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum dan sebagainya dengan ciri khas yang sama. Intinya melekat ciri khas yang sama, ya. Jadi ini bisa ciri khas yang sama artinya itu sama-sama sebagai lokasi objek atau subjek yang diteliti dalam penelitian kalian, ya. Jadi populasi itu karena itu itu populasi itu menggambarkan dari judul kalian, dibaca judulnya karena lokasi penelitian di mana. Nah, itulah yang nanti akan menggambarkan populasimu itu nanti tempatnya di mana, ya. Baik, selanjutnya, ya, ada jenis-jenis populasi. Jadi populasi itu ada 4 jenis, ya. Yang pertama terbatas, tidak terbatas, populasi homogen, dan populasi heterogen. Populasi terbatas ini merupakan populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas. Maka populasi terbatas ini dikatakan memiliki batas kuantitatif itu karena dia memiliki karakteristik terbatas, ya. Jadi misalkan ini ketika kalian ingin melakukan penelitian pada masyarakat kota metro. Nah,
misalkan pada penelitian yang kaitannya dengan perkawinan, atau kalian ingin melihat pada perceraian yang masuk pada ranah kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam, maka yang masuk pada ranah ini adalah mereka-mereka yang beragama Islam. Sehingga walaupun lokasi penelitian kalian di kota metro, namun populasi kalian itu terbatas. Terbatas pada apa? Pada masyarakat yang memeluk agama Islam. Nah, ini jadi populasi terbatas, ya. Oke. Populasi terbatas lagi misalkan gini, ketika kalian ingin melihat ternyata populasi ini adalah nasabah BRI Syariah, maka masyarakat yang tidak sebagai nasabah BRI Syariah, masyarakat kota metro yang tidak sebagai nasabah BRI Syariah, dia bukan merupakan populasi dari penelitian yang kalian lakukan. Itu yang disebut dengan populasi terbatas, ya. Kemudian populasi tidak terbatas. Populasi tidak terbatas ini populasi yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah kuantitatif. Nah, ya, ketika kita bicara fokus kajian kita itu masalah umum, maka kita bisa mengatakan bahwa populasinya tidak terbatas gitu. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kemungkinan yang sama untuk memberikan jawabannya, yaitu termasuk dengan populasi yang tidak terbatas, ya. Oke, kemudian ada populasi homogen dan heterogen. Kalau bicara homogen itu sejenis, kalau heterogen itu dia beraneka ragam. Kembali lagi ke contoh saya tadi, bahwa kalau ketika homogen misalkan, yang ingin kalian teliti adalah persepsi mahasiswa IAIN Metro, ya, terkait tentang kebijakan kode etik, ya, peraturan pencegahan kekerasan seksual di IAIN Metro. Nah, maka populasinya itu siapa? Mahasiswa. Nah, kalau kita melihat pada konteks bahwa bagaimana respon mahasiswa IAIN Metro-nya, maka semua mahasiswa yang ada di IAIN Metro itu dia homogen. Kenapa? Karena memang itu adalah mahasiswa. Ya, semua mahasiswa. Ya. Jadi dosen itu tidak termasuk di situ. Kenapa? Kategori kita itu adalah respon mahasiswa, persepsi mahasiswa, pemahaman mahasiswanya. Nah, dia juga bisa dikatakan heterogen ketika apa? Ketika kita melihat bahwa mahasiswa itu berasal dari prodi atau jurusan yang berbeda. Nah, itu jadi ketika kita bicara bahwa itu adalah mahasiswa, dia homogen yang ada di IAIN Metro, mahasiswa semua. Tapi ketika kita akan melihatnya bahwa itu terdiri dari berbagai macam jurusan, maka dia heterogen. Jadi tergantung fokus yang mau kamu teliti, yang kalian teliti itu yang bagian mananya. Sama dengan ketika kita ingin meneliti tentang masyarakat di kota metro. Kalau fokus kajian kalian dalam penelitian itu umum, maka seluruh masyarakat kota metro itu termasuk populasi, sehingga dianggap masyarakat kota metro itu adalah homogen. Tapi ketika kemudian ini melihat pada kasuistis yang ini mengkaitkan dengan agama, sehingga cerai itu kan bagi orang beragama Islam di pengadilan agama, beragama selain Islam ada di catatan sipil. Terus kemudian pada perkara-perkara yang lainnya itu kan ada kekhususan tersendiri. Nah, maka itu bisa dikatakan bahwa masyarakat kota metro itu heterogen, ya. Apalagi ketika dikaitkan dengan adat istiadat, tentu heterogenitas dari masyarakat kota metro itu menjadi sangat heterogen, ya, karena berasal dari bermacam-macam suku yang ada di kota metro ini banyak sekali, ya. Itu heterogenitas, tergantung yang mau kamu teliti apa, ya. Homogen atau heterogennya itu tergantung pada fokus kajian dan isu yang kalian angkat dalam penelitian. Kalau sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sehingga diambillah dan digunakanlah teknik sampel tersebut, ya. Jadi
menggunakan sampling itu adalah sebuah cara untuk mempermudah peneliti dalam rangka mencari data. Ingat bahwa teknik sampling itu adalah cara yang dipakai peneliti ketika jumlah populasi itu menjadi tidak terbatas, jumlahnya banyak sekali. Maka tidak mungkin peneliti untuk mengambil seluruh data dari seluruh populasi itu tadi. Maka digunakanlah teknik sampling, ya. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis sampling. Baik, anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan apa itu populasi, apa itu sampling, dan kemudian karakter yang melekat pada populasi dan sampling. Lalu kemudian kalian harus bisa membedakan apa itu populasi dan sampling. Ya, populasi itu pasti akan terkait dengan sumber data penelitiannya. Nah, ketika sumber data penelitian itu jumlahnya sangat banyak dan itu dirasa oleh si peneliti tidak mungkin untuk mengambil seluruh data dari seluruh populasi, maka digunakanlah teknik sampling. Oke.